kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Engkau telah memelihara kami sampai pada jam ini, sampai pada saat ini dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna kepada kami. Oleh sebab itu saat ini kami bersyukur kepada Engkau sebab Engkau telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami sehingga kami Kau berikan kemampuan untuk bisa berada di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Sementara kami menyerahkan domba-domba-Mu yang lain, domba-domba-Mu yang belum tiba sampai di tempat ini, mohon kemurahan Tuhan, Engkau berkenan memimpin, membungkus dengan kuasa darah-Mu yang suci, sehingga sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuliakan, mengagungkan, dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya saat ini juga Engkau sudah ada di tengah-tengah kami sebagai imam besar yang agung. Oleh sebab itu kami percaya Engkau yang hadir akan mencurahkan kasih-Mu, akan mencurahkan damai sejahtera bagi kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan hadirnya kerajaan sorga di tengah-tengah kami yang dengan sukacita kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun sementara kami akan beribadah, tentu kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa setan itu tidak tinggal diam, tetapi mereka berusaha untuk mengacaukan pikiran kami, untuk menggugurkan iman kami dan sebagainya. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengusir mereka kecuali dengan tangan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan salib-Mu. Oh, oleh sebab itu saat ini juga Tuhan, kami menyebut nama-Mu untuk mengusir mereka semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa setan dalam bentuk apapun juga, dalam nama Yesus, pergi dari tempat ini. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai semua imam-imam yang melayani. Engkau kuduskan, Engkau sucikan semuanya, biar semuanya layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Mohon kuat kuasa Roh Kudus mencurahkan kepada kami sehingga kami benar-benar merasakan damai sejahtera dari mulai ibadah ini sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih, dan kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Halo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menikmati pelayanan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan juga menyapa saudara-saudaraku yang mungkin ada di luar kota, yang sampai saat ini mungkin masih belum bisa berkumpul dengan kita. Kiranya kemurahan Tuhan senantiasa juga melimpah pada saudara-saudara semua. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kembali untuk dapat masuk ke hadiratnya, untuk dapat menikmati pelayanannya, untuk dapat kembali mendengarkan firman Tuhan, firman yang senantiasa menjadi tongkat kita, menjadi pandu kita, menjadi tiang api kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita awali ibadah kita nyanyikan pujian yang pertama, Hadirat-Mu Memenuhi. Hadir di langit kudusnya,
agung yang saat ini telah siap untuk melayani kita. Mari kita kembali pujikan pujian untuk Tuhan. Saat ini masih pagi hari, tentunya kita masih semangat. Kalau begitu, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Yesus Guru Dahsyat. Saat ini seperti biasa saya akan buka ruang kesaksian. Silakan jika dari Bapak Ibu Saudara ada yang ingin menyaksikan kehebatan Tuhan kita dalam kehidupannya. Jika belum ada, belum capek atau ya? Kok lemes? Sudah capek belum? Belum ya. Kalau belum, kembali kita bangkit berdiri, kita pujikan nama Tuhan. Kami terima. Menantang
Kembali saya buka ruang kesaksian jika ada yang ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Jika tidak ada, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan mengambil bagian yang terbaik. Kita akan persiapkan hati kita akan persiapkan pikiran kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya kita dilayakkan untuk dapat menerima firman. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Psalm nomor 187.
semakin kami cinta Engkau, semakin kami mengasihi Engkau, maka semakin kami selalu rindu berbakti kepada Engkau. Firman-Mu mengatakan, setiap jerih payah kami persekutuan dengan Engkau, maka jerih kami tidak akan sia-sia, sebab Engkau akan mencurahkan kehidupan kami dengan kasih-Mu yang makin hari lebih Kau nyatakan kepada kami semuanya. Oleh sebab itu Tuhan, telah kami memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, kini kami akan mengambil bagian yang terbaik di dalam setiap ibadah demi ibadah, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Mohon kemurahan-Mu saat ini, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, mari Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, supaya setiap kami, setiap pribadi kami masing-masing mendapatkan kemurahan yang besar melalui firman-Mu yang segera Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Engkau yang sudah berdiri tengah-tengah kami, siap untuk menyampaikan firman-Mu. Oleh sebab itu, hamba-Mu ini hanya merupakan alat saja Tuhan, yang Kau pakai untuk membuka mulut kami, untuk menyuarakan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan mulut lidah bibir hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu berkenan untuk menyampaikan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekarang Tuhan. Bukalah Tuhan suara Tuhan, mulut Tuhan yang penuh kemuliaan, kiranya membuka untuk kami, supaya kami mendengarkan suara Gembala yang agung. Itulah firman Tuhan. Kami segera menerima firman-Mu dalam urapan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera, damai, sukacita hadir pada kesempatan ini. Roh Kudus memimpin dan mengurapi kita semuanya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan melihat kita semuanya. Sebab pribadinya adalah pribadi yang mulia. Setiap Tuhan berbicara, maka Tuhan melihat hati kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, waktu 1 jam ini kita pergunakan dengan baik, mendengarkan suara Tuhan dengan suatu kerinduan dalam hati kita. Sebab setiap firman itu benar-benar akan membawa kita, membawa keadaan kita semakin baik. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan, setiap Tuhan berfirman, maka Tuhan selalu memperbaiki situasi bangsa Israel saat itu. Demikian pula kita semuanya, saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga akan memperbaiki hidup kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Pada pagi hari ini kita masih berbicara pada kuasa tulang Elisa, ya. Dan kita juga sudah belajar bersama bahwa tulang Elisa yang sudah masuk kubur itu berkuasa oleh karena saat dikuburkan jubah yang dari Elia itu tetap terbawa oleh Nabi Elisa, sehingga tanpa disadari sebuah mayat yang dilemparkan ke kubur Elisa dan mengenai tubuh atau tulang dari Elisa, maka mayat itu menjadi hidup dan tentu ya ada sukacita yang besar. Dalam hal ini yang menjadi sorotan kita ya adalah jubahnya Elisa atau jubahnya Elia. Dan kita pada minggu yang lalu sudah belajar bersama bahwa jubah yang dari Tuhan, yang merupakan yang perintah dari Tuhan, jubah itu sangat berkuasa. Kita masih ingat jubahnya Imam Harun, ya. Oleh karena Imam Harun memakai jubah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan dibuat oleh orang-orang ahli dalam pimpinan Roh Kudus, maka jubah itu bisa membawa imam besar sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Pada saat itu tidak ada seorang pun dari bangsa Israel kecuali Musa yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya Musa dan Harun imam besar yang boleh masuk. Artinya hanya pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus, di mana Tuhan hadir dengan sempurna di dalam ruang Maha Kudus. Oleh sebab itu, ya kita sudah belajar bersama bahwa jubah Harun itu membawa Harun menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Kita masih ingat jubah Tuhan Yesus tidak ada jahitannya, ya, menjadi satu tenunan, menjadi gelondong. Dan kita tahu bahwa jubah itu bicara kekudusan. Kalau jubah Yesus tidak ada jahitannya, utuh satu, itu berikan pengertian bahwa kekudusan Tuhan itu sempurna, tidak ada cacat celahnya sedikit pun. Dan kita tahu Yesus Kristus juga menjadi pribadi yang istimewa di dalam kerajaan surga. Ya, jadi kalau kita sadari bahwa jubah-jubah yang dipakai ini membawa imam besar, baik imam besar Harun juga imam besar Tuhan Yesus, adalah menjadi pribadi yang istimewa di dalam kerajaan surga. Kalau mereka punya jubah dan jubah itu selalu kudus, maka kita pun diberi hak Tuhan untuk bisa memiliki jubah. Ya, kita masing-masing memiliki jubah. Oleh karena jubah itu harus kudus, maka jubah itu harus selalu dicuci, dibersihkan. Ya, artinya setiap kehidupan kita yang menerima pengudusan itu tidak bisa berhenti, tetapi kekudusan itu harus selalu dibersihkan, sehingga tidak bercacat dan bercela. Ya. Dan jubah itu yang kita pakai masing-masing itu akan membawa kita menyongsong Tuhan Yesus datang sebagai mempelai
pria surga. Tentu jubah yang kita pakai itu jubah yang selalu kudus, yang selalu dicuci melalui ibadah demi ibadah, melalui firman demi firman yang menyucikan itu. Nanti akan tampil cemerlang di hadapan mempelai laki-laki surga, dan kita dihadapkan sebagai mempelai wanita surga. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah ke jubah Elia dan Elisa, kita akan kembali membaca kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Di situ dinyatakan keadaan akhir zaman ini harus terjadi. Jubah itu harus selalu suci dan suci. Jangan sampai jubah itu dibiarkan ya kotor, tetapi harus dibasuh selalu. Ya, Wahyu 22 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya, biarlah ia terus berbuat yang jahat. jahat biar mereka berbuat jahat terus. Ya, Barang siapa yang cemar, barang siapa yang cemar, biarlah ia terus biar cemar. ia terus berbuat cemar. Biarkan saja. Memang itu kuasa iblis. Tetapi Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat ia harus terus benar. berbuat benar. Disucikan, dicuci terus, digosok terus. Ya terus. Barang siapa yang kudus, Barang siapa kudus, biarlah ia terus semakin menguduskan dikuduskan, dirinya. semakin dicuci. Terus 12. Sesungguhnya aku datang segera, Aku datang segera, dan aku bawa upahku untuk dan membalas aku orang membawa yang upahku untuk membalas tiap orang menurut perbuatannya. 13. Aku adalah Alfa dan Omega, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang yang terkemudian, pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. yang awal dan yang akhir. 14. Bagianlah mereka yang membasuh jubah, Berbahagia mereka yang selalu mencuci jubahnya. Ya, jubah selalu dicuci dengan apa? Dengan firman Tuhan selalu dicuci. Terus mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon mereka akan melihat hak atas pohon-pohon kehidupan itu di Taman Eden. Terus dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dan dalam masuk kota melalui itu. pintu-pintu gerbang ke dalam kota Yerusalem baru. Amin. Ya, luar biasa. Jadi kehidupan kita yang selalu mencuci jubah, kekudusan itu tidak boleh mandek, ya, tetapi selalu dikuduskan, kudus. Maka kita perlu ibadah demi ibadah supaya kita dibasuh oleh firman-Nya terus sampai nanti kita mempunyai jubah putih yang cemerlang, yang dipakaikan kepada mempelai wanita anak domba Allah. Ya, puji Tuhan. Setelah kita kembali, ya, bahwa jubah itu, ya, kembali pada jubahnya Elisa atau warisan dari Elia, saudara. Ya, Elia dan Elisa. Ya, kalau kita renungkan bersama, yang mengawali jubah itu adalah Elia. Maka Elia ini, jubah Elia ini, jubah yang bisa membangkitkan kematian, yang bisa membangkitkan orang mati. Maka jubah Elia yang mula-mula ini itu bicara tentang kuasa kebangkitan pada gereja zaman awal. Ya, jadi Elia yang mula-mula memakai jubah yang sanggup untuk membangkitkan orang mati. Sebab pada saat Elia, ya, pada saat Elia hidup pun Elia sempat membangkitkan orang yang mati. Kemudian jubah kemudian dipakai Elisa sampai jubah itu masuk kubur berakhir. Itu bicara tentang, ya, kuasa kebangkitan gereja pada zaman akhir. Ya, zaman akhir. Puji nama Tuhan. Maka sekarang kita akan bicara yang pertama adalah kuasa jubah pada zaman Elia atau gereja zaman awal. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bermula dari mana jubah itu boleh berkuasa dipakai oleh Nabi Elia? Kita akan membaca bersama kisah Elia dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya,
Kita bersama-sama membaca kisah Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, puji Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Ya. demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang pula yakni, Terus sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. ya, terus Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, ya. pergilah dari sini, Pergilah dari sini berjalanlah Elia. ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi pada saat itu Israel mengalami kekeringan sampai 3 tahun. Ya, sampai 3 tahun, sehingga sungai-sungai pun pada kering. Kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sebuah sungai yang namanya Sungai Kerit, di sebelah timurnya Sungai Yordan. Dan sebelah timur Sungai Yordan ini adalah wilayah negara yang namanya Yordania. Ya, Yordania. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Sungai Kerit ini adalah merupakan cabang kecil daripada Sungai Yordan. Jadi kalau Sungai Yordan itu panjang sekali, ini menyempal, ya, ada nyambang sedikit ke timur. Disitulah Sungai Kerit, ya, yang di dalam Alkitab kayaknya tidak bisa terbaca, mungkin kecil, ya. Tetapi justru di situ Tuhan menyuruh Elia datang ke sana. Dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan menyuruh keluar dari Sungai Yordan, keluar dari Sungai Yordan, padahal Sungai Yordan itu perbatasan Israel dengan bangsa lain, maka sama halnya Tuhan tuh menyuruh Elia itu ke negeri bangsa lain. Ya. Tetapi disitulah Elia mulai dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa. Dan saat itu Elia sudah memakai jubah. Dan kita tahu bahwa pada saat Elia berada di Sungai Kerit, yang terpelihara di situ barang burung gagak juga mengirim, ya, roti dan daging. Tetapi di situ dia menemui, ya, sebuah keluarga yang disebut, yang terkenal sebagai janda Sarfat. Ya, disitulah. Maka di sini kita akan bicara 2 hal, ya, pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, Tuhan mengutamakan terlebih dahulu kebangkitan bangsa di luar Israel. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh Elia pergi melompat Sungai Yordan. Artinya apa? Kalau Elia dipakai Tuhan jadi alat kebangkitan, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan lebih mendahulukan kebangkitan bangsa lain daripada bangsa Israel sendiri. Kemudian yang kedua adalah lebih spesifik, Tuhan memakai kebangkitan keluarga janda Sarfat. Ya. Tetapi pada pagi hari ini kita tidak mungkin untuk bicara 2 hal ini, tetapi kita bicara yang pertama dulu, yaitu Tuhan lebih mendahulukan kuasa kebangkitan kepada bangsa di luar Israel. Melalui apa? Melalui jubah. Ya, melalui jubah.
Ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan lebih mendahulukan kebangkitan bangsa di luar Israel daripada Israel sendiri? Ya, mengapa? Kita tahu track record daripada bangsa Israel. Kalau kita bicara dari Musa, ya, bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir, ya, oleh Musa sendiri, ternyata bangsa Israel suka menyakiti hati Tuhan dengan menyembah berhala, menyembah Molok. Ya. Setelah Musa mati dan dipimpin oleh Yosua, ya, di tanah Kanaan, dalam kitab Hakim-Hakim, maka di situ bangsa Israel lebih jahat lagi. Banyak menyembah berbagai-bagai berhala. Ya, ini track recordnya. Kemudian setelah Hakim-Hakim selesai, masuk ke raja-raja. Raja-raja juga banyak menyembah berhala. Sampai Salomo pun mulai menyembah berhala. Selanjutnya raja-raja kecil itu banyak yang menyembah berhala. Dan diteruskan pada saat Yesus datang. Dia datang sebagai Mesias. Itu pun ditolak mentah-mentah oleh bangsa Israel melalui ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi disinilah sebenarnya Tuhan mau membangkitkan bangsa Israel, tetapi oleh karena penolakan ini, maka Tuhan memilih membangkitkan terlebih dahulu bangsa di luar Israel, termasuk saudara dan saya. Jadi kita membuat kemurahan. Kita bangsa yang tidak berguna justru diistimewakan oleh Tuhan. Diistimewakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus sebagai rasul yang dipakai Tuhan atas bangsa kafir, bangsa di luar Israel, berkata kepada jemaat Roma. Mari kita baca Roma 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, ya. Roma 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Roma 11 ayat 11 sampai ayat 15. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Ya, terus. Tetapi oleh pelanggaran Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Terus supaya membuat mereka cemburu. supaya bangsa Israel menjadi cemburu. Terus 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ya, 13. Aku berkata kepada kamu, hai Bangsa-bangsa bukan Yahudi. justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayanan. Kemuliaan, karena yang diutamakan itu justru bangsa di luar Israel. Makanya Rasul Paulus menyatakan pelayananku adalah pelayanan kemuliaan yang luar biasa. Terus, Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, terus, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. ya, perhatikan ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi bangsa kafir. Terus, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain? dapatkah penerimaan bangsa kafir mempunyai arti lain, yaitu Daripada hidup dari antara orang mati. penerimaan bangsa kafir itu merupakan hidup dari antara orang mati. Terima kasih. Jadi di sini ada suatu kebangkitan. Hidup dari antara orang mati bangkit. Dari bangkit. Jadi itu yang dibangkitkan itu bangsa kafir dulu, bukan bangsa Israel. Ada saatnya nanti bangsa Israel bertobat, ya, kemudian Tuhan datang. Pada saat bangsa Israel bertobat, kita sudah tidak ada, ya, persekutuan seperti ini. Alkitab sudah tidak ada. Saat mereka bertobat, Antikris datang. Ya, itulah. Tetapi ini adalah kesempatan yang besar bagi kita. Tuhan mengutamakan bangsa Israel mengalami kebangkitan terlebih dahulu. Ya, luar biasa, saudaraku. Ya, kalau kita sadar siapa kita ini, sehingga Tuhan, ya, mengutamakan kita bangkit dulu, bangsa Israel nanti. Ya, ini luar biasa bagi kita. Sebab itu kalau kita mengalami hal ini,
kita benar-benar mendapatkan kemurahan yang sangat besar. Tadi dikatakan bangkit dari antara orang mati. Kita tahu mati itu adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut. Artinya Tuhan mau melepaskan kita dari maut. Itu terlebih dahulu. Ya, proyek Tuhan kepada bangsa kafir. Ya. Sekarang pertanyaannya, sadarkah kita bahwa kita tanpa Yesus itu kita berada di dalam maut? Bangsa Israel menolak Yesus mentah-mentah, berarti mereka juga di dalam kuasa maut. Apalagi kita. Kalau kita betul-betul tidak mengenal Yesus, maka hidup kita sebenarnya kita dikuasai oleh maut. Mengapa dikuasai oleh maut? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang berdosa. Apakah seorang yang lahir di dunia ini itu benar-benar sudah kudus atau tidak mengalami dosa? Itu sering kita mempunyai pemikiran bahwa setiap orang, setiap anak yang keluar dari rahim ibunya itu betul-betul masih murni, belum berdosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa satu orang karena berdosa, maka semua orang yang lahir ke dunia ini juga ikut berdosa. Ya, siapa itu? Satu orang itu, Adam. Jadi Adam sudah jatuh dalam dosa, maka keturunannya, semua keturunannya tiap lahir itu berdosa. Jadi tidak ada bayi yang suci, hanya satu bayi yang suci. Ya, semuanya berdosa. Oleh sebab itu, oleh karena Tuhan tahu keadaan seperti ini, maka Tuhan mau mengangkat, membangkitkan umatnya, terutama umat di luar Israel dulu. Karena apa? Karena dosa Adam telah mencemari seluruh kehidupan orang-orang di dunia ini. Ya. Kalau Tuhan tidak datang, nanti tidak ada yang selamat. Oleh sebab itu harus datang. Dia rela di atas kayu salib, ya, dengan membawa tubuhnya untuk dihancurkan. Pada saat dihancurkan, apa yang keluar dari Tuhan? Ada 3 hal. Pertama adalah darah. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah roh. Darah, air, dan roh ini merupakan tanda kelahiran. Artinya Tuhan mau melahirkan kita semuanya. Ya, melahirkan dari apa? Melahirkan dari melepaskan kita dari segala kuasa dosa dengan korbannya. Artinya dengan pengorbanan Tuhan itu di atas kayu salib, sanggup dan berkuasa untuk menghapus segala dosa kita, dosa sejak lahir sampai terima Yesus. Semua dosa itu dimusnahkan oleh Tuhan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita baca Roma pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Di sini Rasul Paulus banyak bicara. Roma 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Roma 5 ayat 16 sampai 19. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ya, 17. Sebab jika oleh satu dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, terus anugerah kebenaran, ya, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Di sini ada sisi Adam yang pertama dan Yesus Kristus disebut sebagai Adam yang kedua. Oleh satu orang, semua manusia tercemar oleh dosa ini Adam.
Tetapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, oleh satu orang, semua terlepas oleh kuasa dosa. Ya, seperti itu. Rasul Paulus masuknya. Ya, 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh Ya, penghukuman. sebab itu sama oleh pelanggaran satu orang, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, satu perbuatan kebenaran oleh Yesus Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. terus Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. ya, Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. amin. Terima kasih. Itu dosa asal. Jadi dosa asal, dosa dari Adam itu ternyata mengalir ke seluruh manusia. Ya. Dan yang sanggup menghapuskan dosa asal itu adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Yesus Kristus di atas kayu salib dengan kuasa kematian dan kebangkitannya bagikan melahirkan kita kembali sehingga dosa asal itu hilang. Tetapi pertanyaannya, setelah lahir apakah manusia tidak melakukan dosa? Dan setelah melakukan dosa itu sampai terima Yesus dan Yesus menebus kita, dosa semua dosa itu dihilangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kemurahan Tuhan. Jadi sebelum kita terima Yesus, dosa itu masih menguasai kita. Tapi begitu kita terima Yesus, kita percaya pada Yesus, percaya pada korbannya, bahwa korban itu menghapus dosa kita, maka dosa itu dihapuskan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menerangkan, sebab banyak orang merasa bahwa kita itu tidak berdosa. Banyak orang mengatakan kita itu tidak berdosa, padahal tiap-tiap hari kita itu berbuat dosa. Oleh sebab itu Rasul Paulus bicara kepada bangsa kafir, itulah jemaat Efesus, bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosamu. Ya, tanpa Yesus kamu itu dulu penuh dengan dosa. Mengapa dosa? Oleh karena kamu mengikuti jalan dunia ini yang dikuasai oleh roh angkasa, itulah iblis. Coba Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Jadi kita mengerti dosa, ya. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, ya. Kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus Kamu hidup di dalamnya. kamu hidup di dalam dosa itu. Karena kamu mengikuti jalan. Kamu dunia ini. mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan Kamu angkasa, mentaati penguasa kerajaan angkasa. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin. Jadi sebelum kita terima Yesus, kita itu penuh dengan dosa. Jadi kalau kita terima Yesus, itu suatu kemurahan. Dosa dari lahir sampai dosa pada saat kita terima Yesus, semuanya dihapuskan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, jangan lihat ke belakang lagi. Kalau kamu sudah ditebus oleh Yesus, jangan melihat ke belakang lagi, lihat ke depan. Karena dosamu sudah diampuni. Jangan lihat, ya, jangan lihat sisi dosa-dosa yang lama. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita terima penebusan dosa oleh Tuhan Yesus di atas kayu, apakah kita tidak berdosa lagi? Ya, apakah kita tidak berbuat dosa lagi? Ya, siapa manusia yang tidak berdosa? Siapa? Hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan tuh kadang-kadang malah banyak dosanya. Kadang banyak berbicara, kadang tidak bisa melakukan. Itu dosanya besar sekali. Ya, pada saat kita terima Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus, bahkan kita sudah dibaptis dan sebagainya, kemudian kita melakukan dosa lagi. Ya, apakah Yesus harus tampil lagi, disalib lagi untuk menghapus dosa kita lagi? Ada penyaliban yang kedua? Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, yang akan menghapus dosa kita adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Yohanes bicara kepada orang-orang yang kita semuanya melalui suratnya, bahwa kita ini sering mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi justru oleh karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, justru kita melakukan dosa.
Ini yang luar biasa, berat ini dosanya. Sudah tahu jalan, tetapi kita melanggar. Berbeda pada zaman dulu, kita tidak tahu jalan kebenaran itu Yesus yang disalib, kita melakukan dosa. Ya, sehingga Tuhan Yesus disalib, dosa dilepaskan. Tetapi sekarang kita sudah mengenal firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi justru disitulah kita banyak melakukan dosa. Bukankah ini pelanggarannya lebih kuat daripada masa lalu? Ya. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 21. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui. Nah, aku menulis pada saat Rasul Yohanes menulis ini, dia sudah tua. Dia sudah tua di Rasul Yohanes. Ya, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Artinya kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi Rasul Yohanes mengingatkan pada kita, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu telah mengetahui kebenaran itu. Terus dan kamu juga mengetahui segala sesuatunya. Terus bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tetapi kita melanggar. Terima kasih. Kita berdusta. Kalau kita sudah tahu, kita melakukannya, kan sama dengan berdusta. Sudah tahu kebenaran, kita melencong, berdusta. Padahal Bapa segala dusta itu adalah iblis. Itu Yohanes 8 ayat 44. Berarti tanpa sadar, kalau kita sudah tahu firman, tetapi kita menolak firman atau kita melanggar firman itu, sama dengan kita berdusta di hadapan Allah. Maka disitulah Tuhan banyak berbicara melalui firman-Nya. Firman itu yang akan membawa kita terlepas dari dosa-dosa itu. Ya, bukan lagi korban Kristus, tetapi firman itu. Dan firman yang sudah saya sampaikan kepada saudara, firman yang menguduskan itu dalam konteks wujudnya adalah jubah. Ya, adalah jubah. Jadi tanpa sadar bahwa jubah yang dipakai oleh abdi Allah Elia maupun Elisa sampai Tuhan Yesus itu jubah yang menyucikan. Sebab orang-orang ini pada saat memakai jubah, maka yang disampaikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang sanggup menyucikan dan membangkitkan kita semuanya. Kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah pribadi Yesus. Jadi jubah ini kaitannya dengan pribadi Yesus. Ya. Jubah ini mengarah pada kemuliaan. Sebab jubah yang dipakai Tuhan mengarah pada kemuliaan. Artinya firman Allah yang artinya jubah itu mengarah kepada kemuliaan yang sempurna. Jadi kita berbahagia kalau kita suka mendengarkan, kita melakukan firman Allah, kita tidak melanggar firman Allah itu, sebenarnya kita sudah diarahkan Tuhan untuk mengarah pada kemuliaan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan basuhlah selalu, jubahnya dibasuh selalu. Melalui ibadah demi firman untuk menyucikan kita supaya jubah kita semakin luar biasa. Sekarang kita lihat, ya, firman Tuhan berkuasa. Sebagai contoh, bahwa firman berkuasa membangkitkan. Pada zaman Tuhan Yesus, ada seorang saudaranya Marta dan Maria yang mati. Saudara tahu namanya? Siapa? Lazarus. Tuhan sengaja menahan waktu untuk datang pada saat Lazarus sakit. Walaupun sudah diberitahu bahwa Lazarus sakit, dia tidak segera datang. Tetapi justru Lazarus mati, dia baru datang. Mengapa? Karena dia akan menunjukkan kemuliaan Allah itu lewat firman Tuhan. Ya, coba kita baca Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Kita lihat, ya, Yohanes 11 ayat 39 sampai 44.
Ya. Yohanes 11 ayat 39 sampai 24. Kata Kata Yesus, angkat batu. sekarang angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Ya. Tuhan, ia sudah berbau. Dia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari. Sudah 4 hari dia dikubur. Kalau kemarin saya sudah terangkan 4 hari ini mulai membusuk ini. Ya, apanya ini? Elemen-elemen tubuh itu, ya seperti jantung dan sebagainya ini mulai membusuk. Ya, itu dikatakan benar itu. Pasti dia sudah membusuk sudah 4 hari. Terus Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, Ya. aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, berdua. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Terus Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya Ya. supaya mereka supaya mereka percaya bahwa bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Terus yang ketiga, sudah berkata demikian, Ya. berserulah ia dengan suara berserulah dia dengan suara keras, keras, Lazarus, marilah marilah keluar. Terus orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Terus Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. ya, terima kasih. Saya tanya pada saudara, pada saat Tuhan membangkitkan Lazarus, Tuhan memakai tangan Tuhan tak? Tuhan sampai menurunkan tangan? Tidak, tapi kuasa firman-Nya. Jadi firman itu luar biasa, sanggup membangkitkan kematian. Bahkan sampai 4 hari tubuhnya yang mulai membusuk. Yang luar biasa. Kuasa firman itu sanggup melepaskan dosa-dosa yang membusuk. Ya, yang berbau tidak sedap, firman sanggup untuk melepaskan. Jadi berbahagialah kalau kita senantiasa ya rindu akan firman Tuhan, dibersihkan firman Tuhan. Maka bau-bau busuk yang ada dalam kehidupan kita diangkat oleh Tuhan lewat firman-Nya. Ya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Tadi kita bicara tentang bangsa kafir. Itu kan orang Israel. Mungkin kita bertanya seperti itu. Saya hanya mencontohkan saja bahwa itu kuasa firman Allah. Tetapi kita bicara tadi adalah yang dibangkitkan Allah bangsa kafir. Ya kan, bangsa kafir. Itu kan bangsa Israel, Lazarus. Apakah Yesus tidak pernah melayani bangsa kafir? Pernah. Ketika dia berada di Sidon, dia bertemu dengan seorang perempuan. Dikatakan perempuan itu dari Yunani. Ya, anaknya kerasukan setan. Ya. Tuhan mengatakan, hai perempuan, aku diutus hanya untuk mencari domba-domba yang hilang Israel, domba Israel yang hilang. Tetapi perempuan ini ngotot, dia tetap mau bersikeras minta tolong Tuhan, dia datang menyembah Tuhan. Kita baca ya, Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Yang kita lihat di perempuan Kanaan atau perempuan Yunani, ya bangsa kafir ditolong oleh Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Ya, Tirus itu di luar Israel, ya sudah di luar Israel, di sebelah utaranya Israel, Tirus dan Sidon. Terus, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, ya Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan. anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nomor 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Terus, Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Ya. suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. ini ada murid-murid nih, ya bangsa Israel, seolah bangsa lain itu tidak berarti apa-apa. Sampai sekarang pun bangsa Israel menjadi merupakan bangsa yang merasa paling eksklusif. Bangsa lain itu apa? Mengapa begitu? Karena seluruh dunia dikuasai oleh bangsa Israel.
Amerika, Rusia, Eropa itu dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel merasa eksklusif. Kalau ada bangsa kecil datang, siapa kamu? Ya seperti itu. Sampai sekarang seperti itu. Di situ juga begitu. Menurut Yesus, siapa itu? Suruh pergi aja Tuhan. Tetapi apa? Jawab Yesus. Ya. Jawab Yesus. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Nah, aku sebenarnya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak ya, dan melemparkannya kepada anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi orang-orang Israel dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu bangsa kafir. Terus 27, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Perempuan anjing makan remah-remah, roti yang remah-remahnya keceran tuh, keceran. Dan kita tahu roti itu firman Tuhan. Roti yang utuh firman Tuhan. Dan roti yang tercecer-cecer itu roti yang dibukakan. Firman yang dibukakan, yang menjadi kecil-kecil justru menjadi makanan yang bangsa kafir. Apa yang terjadi bagi bangsa kafir, saya saudara, yang sangat menghargai ceceran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kecil-kecil yang dibukakan itu, yang menegur itu, apa kuasanya? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ya, hai ibu, ya ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, terus seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Terima kasih. Jadi jangan sangka bahwa firman yang kecil yang dibukakan rahasianya itu kan semakin kecil. Kalau firman Tuhan, roti utuh di gelondongan ini firman Tuhan di gelondongan yang utuh. Tetapi pada saat kita ibadah, firman itu bagikan dipecah-pecah. Makanya kalau Tuhan mengatakan perjamuan kudus, roti yang dipecah-pecah, firman yang dipecah-pecah, ya semakin kecil-kecil, ya semakin tajam. Ya, siapapun yang menghargai firman dengan pembukaan firman yang kecil-kecil, yang tajam, di situ ada suatu kebangkitan dari kematian. Kenapa? Karena kalau anak perempuan itu dibiarkan, pasti mati. Ya, pasti mati. Demikianlah saudara dan saya, kalau kita dibiarkan dikuasai oleh roh maut, roh iblis, pasti kita mati, terutama mati rohaninya. Sehingga banyak gelandangan-gelandangan di jalan-jalan yang tidak malu, ya, mereka telanjang di jalan-jalan, ya, seperti itu. Gila, ya, mati rohaninya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan Tuhan menolong dengan apa? Firman-Nya. Tuhan sama sekali tidak menjamahkan tangannya, sama sekali, dengan firman-Nya. Jadi firman itu luar biasa. Alangkah bahagianya kalau suka mendengarkan firman Tuhan. Semakin kita suka mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya kita itu semakin bahagia. Dilepaskan kuasa maut, dilepaskan segala sesuatu yang tidak baik, dilepaskan dari segala dosa. Dan kita tahu bahwa perempuan yang di dalam maut, yang kerasukan setan itu bicara gereja Tuhan. Ya, perempuan itu bicara gereja Tuhan. Jadi kalau kita melihat yang mempelai wanita ini bicara gereja Tuhan yang disempurnakan. Ya, kenapa wanita itu tidak pria? Tapi wanita itu sidang jemaat. Efesus 5 dikatakan sidang jemaat itu bagaikan, ya, seorang istri. Ya, jadi kita ini adalah calon-calon istrinya Tuhan. Dan sebab itu kita harus sungguh-sungguh mau mendengarkan suara mempelai laki-laki. Dan kalau perempuan itu bukan orang Israel, tetapi orang Yunani, itu jelas sekali
Itulah gereja Tuhan. Bangsa kafir, termasuk saudara dan saya, yang bangsa kafir, pada saatnya kita juga mengalami dikuasai oleh roh maut. Pada saat kita dikuasai oleh roh maut, dikatakan sakit kerasukan setan, itu dikatakan antara hidup dan mati. Mati tidak, hidup juga tidak. Kita bisa bayangkan bahwa mati tidak, hidup juga tidak. Bagaimana? Setengah-setengah. Jadi jemaat yang dikuasai oleh roh maut itu benar-benar antara mati dan hidup. Dan kita tahu bahwa jemaat yang seperti ini tidak akan mungkin masuk dalam kemuliaan Tuhan. Sebab itu Tuhan menghendaki ini harus dilepaskan. Ini harus dilepaskan. Pada saat Yohanes melayani 7 sidang jemaat di Asia Kecil, bangsa kafir, ada satu sidang jemaat yang keadaannya seperti ini. Ada satu sidang jemaat yang keadaannya seperti ini. Saudara tahu jemaat apa? Satu keadaannya seperti ini. Ini jemaat yang dilayani oleh Yohanes kepada bangsa kafir. Jemaat apa? Saudara tahu? Jemaat Sardis. Coba kita lihat kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kita lihat keadaannya seperti ini. Mati tidak, hidup tidak. Kerasukan iblis ini. Ya, Wahyu 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Terus inilah firman Dia. inilah firman Dia Yang memiliki ketujuh roh yang Allah memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa? Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, engkau dikatakan mati tetapi hidup, seperti itu. Ya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau mati tetapi kau hidup. Ya, seperti orang kerasukan iblis. Ya, terus dua, Bangunlah bangkitlah. Terus dan kuatkanlah apa dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati itu, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terus 3. Karena itu ingatlah depan engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Terus Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Terima kasih. Coba sudah perhatikan ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah. Berarti Tuhan sudah pernah berbicara. Ingatlah. Berarti ada suatu ketetapan di situ. Ya, yang harus dilakukan oleh jemaat Sardis. Engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah dan bertobatlah. Berarti kalau mereka sampai sakit, sampai hampir mati, mereka telah mendengar firman Tuhan, tetapi tidak turun, tidak tunduk. Ya seperti Yohanes tadi, sudah tahu kebenaran firman Allah, tetapi menolak. Disinilah maka suatu kematian rohani akan terjadi. Kalau sidang jemaat, itulah kita sebagai bangsa kafir, terima firman Allah, tapi tidak mau tunduk, tidak mau turun. Hati sudah. Ya, sebab itu walaupun sedikit firman Allah yang kita terima, kita belajar lakukan. Nanti kamu akan hidup. Tetapi walaupun kita banyak firman Allah, tetapi kita tidak mau melakukan, mati. Ya, mati. Sekarang kita lihat lebih jauh. Mengapa mereka keadaannya seperti itu? Ya, jemaat Sardis ini berbeda dengan jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu miskin. Ya, miskin sekali. Tapi Tuhan mengatakan kaya. Tapi jemaat Sardis ini dikatakan tidak kekurangan loh. Dalam hal ya materi, kekuatan dan sebagainya. Ya.
Mungkin oleh karena merasa kuatnya ini, merasa hebatnya, merasa pengalaman dan sebagainya, justru tidak mau tunduk pada firman Allah. Ya, tidak mau tunduk pada firman Allah. Ya, itu terjadi pada saudara dan saya. Semakin kita kuat, mungkin ekonomi kita kuat, kita hebat, pengalaman kita banyak dan sebagainya, kita semakin mengecilkan firman Allah. Ya, akibatnya apa? Ya seperti ini, kerasukan setan. Ya, saudara tahu, pada saat kita merasa kuat, sebenarnya disitulah titik yang paling lemah daripada kita. Ya, pada saat kita merasa kuat, justru disitulah titik yang terlemah daripada kita. Sebab itu Rasul Paulus bicara dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Coba dibaca 1 Korintus 10 ayat 12. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus? Apa? Ya. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, Nah, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. nah, terima kasih. Saat kita merasa kuat, hebat, merasa kaya, tidak butuh sesuatu, disitulah titik lemah kita. Ya, makanya Tuhan mengajarkan, aku adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Bukan aku yang hebat dan luar biasa. Tuhan tidak berkata seperti itu. Akulah lemah lembut dan rendah hati. Dia lebih baik merendahkan hati, walaupun dia berkuasa luar biasa. Dan sebab itu Tuhan, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Ya, sebab itu kita belajar tangguh. Walaupun kita cuma kecil, tapi kita belajar. Jangan merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar dan sebagainya. Di situ titik paling lemah daripada kita semuanya. Kita ingat bahwa Tuhan pernah mengutus 70 murid. Ya, 70 murid ini pada saat melayani pekerjaan Tuhan bisa mengalahkan setan, iblis dan sebagainya. Ya, tapi pada saat pulang merasa bangga, ingin dipuji oleh Tuhan. Ya, Tuhan hanya mengatakan, aku memang melihat iblis jatuh. Katakan seperti itu, iblis jatuh. Tetapi selanjutnya Tuhan tidak memuji mereka. Kenapa? Karena Tuhan memuji mereka, dia dalam keadaan yang jatuh. Tapi justru Tuhan mengingatkan pada mereka. Coba kita baca cerita ya sedikit saja. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ya, ini murid-murid Tuhan merasa hebat dan kuat. Ini 70 murid merasa hebat dan kuat. Ya. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ya, mari. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Ya, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mau dipuji Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat dengan hebat Tuhan. Walaupun menyebut nama Tuhan Yesus, ya, ingin dipuji. Banyak orang yang dipuji, ingin dimuliakan dan sebagainya. Ya, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Tapi apa kata Tuhan? Apa Tuhan memuji mereka? Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku melihat iblis jatuh Ya, memang. seperti kilat dari Aku melihat iblis jatuh seperti kilat di langit. Tapi Tuhan tidak memuji mereka. Ya, mengapa? Terus Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular. aku memang memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, menahan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan aku berkali seperti itu, tapi jangan sombong. Ya, terus namun demikian, jangan bersukacita merasa hebat kuat karena roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. itu yang penting. Namamu terdaftar di surga, bukan kita suka dipuji dan sebagainya. Justru di situlah awal kejatuhan kita. Sehingga kalau kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba ya disingkirkan Tuhan, dipanggil Tuhan, karena pada saat itu luar biasa. Ya, justru disitulah awal kejatuhannya. Tuhan singkirkan.
Yang dipuji itu Tuhan, bukan manusia. Tapi kadang-kadang kita suka dipuji-puji. Oh hebat ini, hebat dan sebagainya. Justru disitulah awal kerja Tuhan kita. Ya, sebagai contoh orang-orang di dunia ini, presiden-presiden yang terlalu dipuji. Ya, makanya Jokowi tidak mau dipuji, jangan bekerja. Dia tahu kalau dia terlalu dipuji nanti jelek. Bekerja kita sama bekerja. Ya, puji Tuhan. Itu 70 murid. Bagaimana dengan muridnya Tuhan Yesus yang 12 itu murid? Ya, pada saat dia pergi menuju danau Galilea, ya, murid-muridnya ini juga ingin dipuji Tuhan karena merasa pengalamannya luar biasa sebagai nelayan. Pada saat itu namanya Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, luar biasa itu nelayan-nelayan yang handal. Sehingga pada saat mereka bersama dengan Tuhan Yesus untuk menyeberang, karena merasa hebat, kuat, pengalaman, Tuhan Yesus dibiarkan aja. Tuhan Yesus dibiarkan aja. Ya, aku kan hebat. Tuhan sudah terserah di belakang sana. Padahal Tuhan sudah memimpin. Dia memakai jubah kemuliaan. Dan diangkat. Apa yang terjadi? Badai datang. Apa murid bisa mengatasinya? Tidak ada yang bisa. Sebab tadi firman mengatakan, saat kamu berdiri, hati-hati jangan jatuh. Disitulah mereka merasa kuat, merasa ingin dipuji Tuhan. Oh, kamu adalah nelayan-nelayan yang hebat, yang luar biasa. Tidak usah saya dampingi aja kamu hebat. Tuhan tidak begitu. Tuhan disingkirkan, Tuhan dibiarkan, Tuhan tidur di buritan. Coba kita baca ya. Ini merupakan contoh yang terakhir dari firman Allah pada pagi hari ini. Markus 4 ayat 35 sampai 39. Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ya, mari kita bertolak ke seberang. Terus mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan berperahu-perahu lain juga bersama-sama dengan mereka. Terus lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Terus sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sudah tidur di buritan di sebelah tilang. Tuhan tidur di tikar di belakang. Orang dianggap sama murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilang. Terus maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, ya? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kami mati Tuhan. Terus ia pun bangun, mengardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, saudara, terima kasih. Saudara, renungkan kemampuan, kekuatan, pengalaman mereka yang luar biasa hebat di laut ternyata tidak mampu mengatasi badai itu. Kenapa? Merasa hebat, merasa kuat, merasa pengalaman. Ya, anak Tuhan yang merasa hebat, merasa kuat, pengalaman. Ya, kalau itu dipertahankan di hadapan Tuhan, tidak mampu. Ya, badai datang, kuasa iblis datang dengan kuat sekali, tidak mampu. Yang mampu hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita punya punya kemampuan, punya pengetahuan, punya ilmu yang luar biasa, jangan menjadi sombong. Tetapi kita belajar rendah. Ada pepatah Indonesia mengatakan, padi itu semakin berisi, semakin menurun. Tapi banyak orang, padi itu yang tidak isi malah rontok. Tapi orang yang pintar-pintar itu justru karena mencontoh Tuhan Yesus luar biasa. Sekarang saya tanya pada saudara,
Setelah mereka tidak mampu, tidak bisa menguasai, baru ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana ya? Tuhan Yesus santai, berada di belakang, tidur di tikar, bayangkan. Kayak orang nggak kepake aja, tidak ada penghargaan sama sekali kepada Tuhan. Kemudian mereka datang, Tuhan tidur. Di sini ada orang tidur, mereka datang. Kalau mereka datang, apakah dalam membangunkan Tuhan mereka tetap berdiri? Apakah mereka berdiri? Tuhan bangun! Apakah seperti itu? Tidak mungkin. Pasti dia jongkok. Kemudian setelah jongkok, tangannya menyentuh Tuhan. Tuhan bangun, kami mau mati ya. Pada saat itu Tuhan memakai jubah. Kira-kira yang dipegang oleh murid-muridnya apa itu? Jubah Tuhan. Ya kan? Kalau Tuhan, saya memakai pakaian lengkap dari kepala sampai kaki. Kemudian ada masalah, saudara membangunkan saya. Tentu pada saat saudara menyentuh saya, membangunkan saya, pasti saudara memegang pakaian saya. Pak Imam, bangun Pak. Tuhan bangun Tuhan. Berarti dia mulai menghargai jubahnya Tuhan. Ya, jubahnya Tuhan. Tolong. Dengan apa? Dengan jongkok. Mungkin bisa duduk sampai nangis karena sudah tidak mampu. Ini berikan pada pengertian pada kita. Jongkok itu kerendahan hati. Memegang jubah, berpegang kembali pada firman-Nya. Memegang jubah, berpegang kembali pada firman-Nya. Di situ Tuhan bangkit. Tadi mereka sudah mau mati. Kalau Tuhan biarkan, mereka kelak mati semua. Ya, tapi Yesus tidak bisa mati. Ya, tidak bisa mati. Artinya, saudaraku, artinya kalau dalam masalah kita datang kepada Yesus, mau memegang jubahnya, mau merendahkan hati, dan mau kembali pada firman-Nya, firman itu membuat kita semuanya selamat dan bangkit. Saat itu begitu jubah dipegang, Tuhan langsung berdiri. Ya, menghargai. Pergi. Tuhan katakan apa tadi? Dikatakan tenang, diam, tenang. Suara apa itu? Suara firman. Begitu jubah Tuhan disentuh, Tuhan langsung membawa kuasa kebangkitan kepada mereka, supaya mereka tidak mati. Dia langsung mengatakan, diam, tenanglah. Maka laut menjadi tenang sekali. Disinilah kuasa firman Allah. Jubah firman Allah itu sangat berkuasa bagi kita untuk membangkitkan kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Pertanyaannya, seberapa jauh kita menghargai jubah firman Allah? Seberapa jauh? Apakah kita yang sudah datang ini semuanya senantiasa rindu disucikan oleh firman Allah? Hanya saudara yang tahu. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh selalu merendahkan hati dan berpegang pada firman Allah, melepaskan kesombongan kita, melepaskan segala kehebatan kita, kekuatan kita, Tuhan menolong. Murid-murid sudah merasa kami tidak ada apa-apanya. Kemampuan, kekuatan, pengalaman saya, kami tidak bisa menghadapi badai seperti itu. Di saat ini banyak anak atau mengalami badai-badai. Siapa yang kita andalkan? Apakah kemampuan, kekuatan kita? Kita tidak akan mampu. Apalagi dunia sekarang, dunia global, ekonomi global, semuanya bagaikan iblis yang mengatur supaya anak Tuhan semakin ditekan. Siapa yang mau menolong? Firman Tuhan, jubah Yesus sanggup membangkitkan kita semuanya. Ya, kita mau datang pada Tuhan, merendahkan hati, rendahkan jiwa kita, seperti waktu datang. Tolong Tuhan, tolong kami. Dimohon pemain musik datang pada ke depan.
Haleluya. Haleluya. Kita akan menyanyikan Psalm nomor 74. Firman-Mu agung. Firman-Mu agung. Psalm nomor 74. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Bersama kita bagi berdiri. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. 74 kali Psalm. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban
mengasihi sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau sudah melayani kami sebagai imam besar di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Engkau adalah gembala agung kami. Engkau kepala gereja Tuhan. Engkau adalah mempelai pria surga yang terus Tuhan bekerja di tengah-tengah sidang jemaat-Mu untuk kami Tuhan. Dan Engkau terus berdoa sahabat bagi kami untuk setiap kebaikan kami Tuhan. Tidak ada yang pernah Tuhan Kau rancangkan yang buruk terhadap kehidupan kami Tuhan. Semuanya Engkau berikan melalui firman itu Tuhan, kekuatan. Engkau berikan segala yang Kau Tuhan berikan bagi kami yang kami butuhkan itu melalui setiap perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Dan itu adalah bagian remah-remah yang harus kami kumpulkan Tuhan sedikit demi sedikit. Dan itu membutuhkan kesetiaan Tuhan, membutuhkan ketekunan, membutuhkan Tuhan kekuatan yang penuh Tuhan, supaya kami tidak berhenti di tengah jalan Tuhan. Sebab jika kami berhenti mengumpulkan remah-remah firman-Mu, maka pasti kami akan menjadi lemah Tuhan, bahkan mati Tuhan, karena kami tidak mendapatkan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menyertai, seperti Engkau menyertai murid-murid-Mu Tuhan. Kau berikan karunia untuk mereka menang atas iblis, segala kuasa Tuhan, segala pelayanan dengan segala sesuatu yang melebihi Tuhan kemampuan mereka. Dan mungkin mereka merasa berbangga hati memiliki kuasa yang daripada Engkau Tuhan, tetapi Engkau tidak mengizinkan mereka untuk berbangga dengan setiap pelayanan mereka Tuhan. Engkau ingatkan murid-murid-Mu Tuhan supaya mereka tidak memandang yang lain selain oleh karena nama mereka ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap kehidupan kami Tuhan yang sudah begitu lama bersama dengan Engkau. Bahkan mungkin di dalam pelayanan kami sering Tuhan mendapatkan Tuhan kasih karunia yang banyak daripada Engkau Tuhan, baik di dalam ibadah, di dalam pelayanan kami. Tetapi jangan sampai itu membuat kami lebih daripada yang lain Tuhan. Sebaliknya Tuhan, berikan kami roh kerendahan hati seperti wanita Kanaan itu Tuhan, dengan segala kelemahannya Tuhan, bahkan rela disebut anjing terlebih dahulu. Tetapi Tuhan, karena iman yang besar untuk menerima setiap remah-remah firman-Mu, maka keselamatan daripada anaknya itu sampai kepada bangsa kafir Tuhan. Kami bersyukur Kau ingatkan kami Tuhan bahwa kami ini, walaupun Tuhan Kau angkat sebagai Israel yang rohani, tetapi kami juga harus sadar bahwa kami ini adalah bangsa kafir secara daging Tuhan. Jangan sampai kami melupakan asal usul kami Tuhan, tetapi kami juga tidak boleh lupa bahwa Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Seringkali kami lupa memiliki Allah seperti Engkau, seolah-olah kami ini bisa mampu berdiri karena kekuatan kami sendiri. Oleh karena kami mampu Tuhan, maka kami merasa Engkau Tuhan menyertai kami lebih daripada yang lain Tuhan. Mari Tuhan, Kau tolong kami saat ini. Kau sudah izinkan Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, dari jubah yang sudah Kau kenakan, bahkan rasul-rasul-Mu Tuhan mendapatkan pertolongan karena menyentuh jubah-Mu Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan dari angin ribut ketidakmampuan mereka Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami kembali untuk membasuh jubah kami ini yang sudah kami pernah kenakan begitu lama Tuhan. Kami dibasuh oleh remah-remah firman-Mu, sehingga jubah kami ini kembali baru, dibaharui Tuhan. Oleh karena itu tolong Tuhan, mari Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Berikan kami kekuatan untuk kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Dan berikan kami kekuatan kerendahan hati untuk datang Tuhan kepada Engkau, baik di dalam segala kerendahan hati, baik di dalam doa bertebar untuk kami kembali membasuh jubah kami dengan firman-Mu, baik jubah kesetiaan, jubah pelayanan kami, setiap jubah yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan.
Biarlah kami relakan untuk terus Tuhan dibasuh dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami menjadi remah-remah yang harus kami kumpulkan, menjadi bagian yang utuh, menjadi satu bagian tubuh Kristus, yaitu tubuh rohani, yaitu makanan yang utuh, yaitu roti yang hidup dalam kehidupan kami. Kau tolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik pelayan-pelayan-Mu, baik sidang jemaat-Mu, baik hamba-Mu, kami semuanya tanpa terkecuali. Biar kami setia Tuhan di dalam pengembalaan kami, supaya kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman, terima kasih Roh Kudus-Mu, terima kasih untuk pelayanan imam besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah kami terima firman ini dengan ucapan syukur, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami, menolong kami semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang menolong kehidupan kita, yang memberikan kita pertolongannya, memberikan kita kekuatannya. Kita hargai sungguh-sungguh setiap kali kita datang kepada Tuhan, menjadi bagian yang terbaik untuk kita bisa menguatkan kembali jiwa dan roh kita. Puji nama Tuhan. Kita akan diberikan kesempatan memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita. Hidupku bukannya aku lagi. Nanti kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami mau nanti pasti untuk berdoa untuk persembahan kita. Puji nama Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Amin. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi. Kita sama-sama berdiri. Yesus hidup, Yesus hidup, haleluya. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Terima kasih. pada saat ini kembali kami boleh menerima firman Tuhan, firman yang akan senantiasa menjadi Terima kasih. pegangan buat kami, yang akan senantiasa menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat Ya, kami simpan dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Sehingga hari lepas hari Tuhan kami Haleluya. senantiasa menjadi manusia yang layak, Haleluya. umat yang layak kepadamu saja. Saat ini Tuhan kami mengucapkan syukur dan memberikan persembahan. Kiranya Engkau layakkan persembahan ini Tuhan, Engkau pakai persembahan ini sehingga persembahan ini dapat berguna memperluas kerajaan. Amin. Terima kasih Bapa, banyak dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan untuk kembali, saudara. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah melawat kehidupan kita, memberkati kita, memberikan segala kasih karunia kepada kita, dan kita bisa mendapatkan berkatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, kita kembali bisa beribadah di dalam sahabat kita. Kita kembali dikuatkan jiwa dan roh kita untuk kita bisa terus bersama dengan Tuhan di sepanjang hari kita. Saat yang kita lalui mungkin saat ini belum membaik keadaan kehidupan kita, tetapi kita akan terus percaya kepada Tuhan kita untuk tetap percaya dan mengikuti setiap jalan yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Kalau untuk umat selanjutnya saya serahkan kepada sini.
Ibadah berjalan seperti biasa, yaitu hari Selasa jam 6 sore, juga ibadah Minggu dengan perjamuan kudus minggu depan jam 9 pagi. Ya, itu yang akan pengumuman. Masih sementara kita semakin sungguh-sungguh di dalam beribadah, karena di saat ibadah Tuhan hadir tengah-tengah kita untuk mengangkat, untuk membangkitkan kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku. Di antara kita banyak yang tidak datang, mungkin dalam keadaan yang sakit dan sebagainya. Perlu kita doakan semuanya supaya domba-domba terpelihara dengan baik semuanya. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersama kita katakan terima kasih. Mengakhiri ibadah kami bersyukur Tuhan sudah melawat kami. Ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Maka sebelum kami meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami kepada Engkau, terutama kami semuanya yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan pada kami. Engkau memberkati semua apa yang kami kerjakan, sehingga kami boleh merasakan bahwa kuasa firman itu benar-benar Kau limpahkan kepada kami semuanya. Juga saudara kami yang tidak hadir Tuhan, Engkau juga akan menyertai, memimpin mereka. Engkau juga memberkati mereka semuanya, baik di dalam segala apapun yang dikerjakan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami menyerahkan domba-domba-Mu Tuhan yang sedang ada masalah, semuanya kami serahkan pada Engkau. Mohon pertolongan Tuhan, Engkau berkenan mengangkat, membangkitkan mereka semuanya, melepaskan dari segala masalah mereka, hingga mereka boleh mengalami Tuhan kelepasan dari beban-beban yang menghimpit mereka semuanya. Terima kasih. Kami menyerahkan domba-domba-Mu yang lama tidak hadir Tuhan, seperti Bu Condro, juga Bu Rusmanto, juga saudara kami Hoho sekeluarga Tuhan, dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan. Mohon pertolongan Tuhan. Engkau berkenan menjamah, Engkau akan membawa kembali anak-anak-Mu ini untuk kembali setia kepada Engkau, supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami menyerahkan saudara kami yang sakit, orang-orang domba-domba-Mu yang sudah tua seperti Mak Tumpuk dan sebagainya, termasuk Tuhan anak kami Rahel, cucu kami yang sakit Tuhan. Saat ini juga kami serahkan pada Engkau. Juga domba-domba-Mu yang lain sakit Tuhan, tolong saat ini juga Tuhan, kiranya Tuhan mengangkat segala penyakit itu dengan kuasa darah Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan.
Biar semua anak-anakmu boleh bersuka cita kembali, karena Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kekuatan. Tak lupa kami berdoa untuk anakmu yang ada di Bali Tuhan, anakmu Indah Lestari yang saat ini Tuhan benar-benar Tuhan mengalami suatu hal yang membutuhkan iman dari Engkau. Adanya Tuhan satu proyek di Bedugul Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai memimpin anakmu ini Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan tetap dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, sesuai dengan kerinduannya untuk dipakai Tuhan. Engkau akan memakai sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih semuanya kami bisa pada Engkau. Juga domba-domba yang lain yang sedang menghadapi segala sesuatu yang akan mereka rasakan, yang akan mereka hasilkan, Tuhan juga tolong menyertai semuanya, sehingga semuanya boleh Tuhan mengucap syukur dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami yakin seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka semuanya akan berhasil. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti berhasil dan berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka sekarang saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang bersama-sama ke rumah kita masing-masing dengan membawa kasih kemurahan dari Bapa dan kasih sayangnya Tuhan Yesus dari tempat Maha Tinggi, serta persekutuan Roh Kudus disertakan bagi kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surgawi, dan biar segala berkat itu kita terima dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.